Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pernah nggak kalian ngelewatin warung kecil di pinggir jalan yang letaknya persis di seberang pemakaman? Warungnya selalu buka, bahkan tengah malam pun masih ada yang jaga. Tapi anehnya, kalian nggak pernah benar-benar lihat siapa yang keluar dari situ. Selamat datang di Rendra Story Horror. Kisah kali ini berjudul Pesugihan di Warung Seberang Makanan. Baik, langsung saja kita ke ceritanya. Nama gue Aldi. Cerita ini gue alami waktu masih kuliah di daerah Purworejo, Jawa Tengah. Tempat kos gue agak ngelewat dari pusat kota. Jadi setiap pulang kuliah, gue pasti ngelewatin satu warung kecil yang letaknya persis di seberang komplek pemakaman umum. Warung itu kecil banget, cuma satu bangunan semi permanen. Ada lampu neon remang-remang yang selalu nyala. Anehnya, walaupun udah jam 11 malam, warung itu masih buka. Awalnya gue gak curiga, gue pikir mungkin karena banyak supir truk atau ojek malam yang lewat di situ. Tapi makin lama gue mulai nyadar sesuatu yang aneh. Gue gak pernah lihat orang makan di situ, gak pernah. Tapi warung itu gak pernah tutup. Malah makin malam lampunya makin terang, kayak makin hidup gitu. Suatu malam gue pulang dari nugas bareng temen, namanya Jaka. Pas lewat warung itu dia nyeletuk, "Lu tahu nggak kisah warung itu?" "Enggak." "Emang kenapa?" "Dulu katanya pemiliknya pesugihan. Warungnya dibangun di seberang kuburan. Bukan kebetulan sih, ada perjanjiannya." Gue cuma cengengesan. "Lu percaya beginian, Jak? Lu kira kenapa nggak ada yang makan di situ? Katanya yang dilayani cuma yang dari sana." Gue ketawa, tapi merinding juga sih. Besoknya gue iseng nanya ke ibu kos, yaitu Bu Nani. Orangnya udah tua, asli sana. Jawaban dia bikin bulu kuduk gue berdiri. Warung itu dari dulu gak pernah tutup. Bahkan pas pemiliknya meninggal 5 tahun lalu, ia tetap buka. Gue bengong. "Loh, bukannya yang jaga tiap malam itu anaknya?" "Anaknya juga udah meninggal, Nak. 3 tahun lalu, kecelakaan motor." Malam itu gue nekat berhenti di warung itu. Lampunya terang dan dari luar kelihatan ada sosok perempuan berdiri di balik etalase. Mukanya agak jelas, kayak ketutupan rambut gitu. Tapi dia kayak ngeliatin gue. Gue ngelangkah pelan. Tapi begitu gue nyentuh area depan warung, bau anyir langsung menyambar. Campuran amis, darah, dan bunga melati. Seketika itu juga suara dari balik warung pelan-pelan keluar. "Mau makan?" Gue mundur. Nafas gue sesak. Suara itu bukan suara manusia normal. Serak, dalam, dan berat. Tapi kedengaran dari dalam kepala gue, bukan dari mulut. Gue langsung lari ke motor, tapi motor gue gak bisa nyala. Gue panik, berkali-kali starter tetap mati. Sampai tiba-tiba warung itu gelap total, lampunya mati. Dan dari arah dalam warung muncul sosok tinggi, rambutnya panjang, mukanya hitam kayak gosong gitu. Matanya merah menyala. Dia merangkak keluar, pelan tapi pasti. Gue akan lanjutkan kejadian mengerikan yang gue alami malam itu. Tapi pernah gak kalian mikir, kenapa warung-warung kecil yang sepi tapi tetap buka itu bisa bertahan bertahun-tahun? Aku lanjutin nih. Gue gak bisa teriak, mulut gue kaku. Motor di depan gue diem aja kayak bangkai. Sosok itu semakin dekat, merangkak pelan dari balik warung yang udah gelap gulita. Suara gerakannya kayak daging diseret aspal. Tangannya panjang, kukunya tajam-tajam, dan dia ngangkat kepala. Muka dia gosong, separuh meleleh, separuh lagi
penuh belatung, matanya nyala merah, terang kayak bara. Tapi bukan itu yang bikin gue mau muntah. Dia senyum. Kamu lapar. Gue nekat nih, cabut helm dan gue lempar ke arah sosok itu. Gak kena, tapi cukup bikin gue bisa kabur sedikit ke belakang. Seketika ada suara motor nyala dari kejauhan. Itu suara motor Jaka. Gue langsung lambaikan tangan sambil lari kecil ke arah suara. Jak, cepet Jak. Jaka ngerem di depan gue. Anjir, lu kenapa Di? Udah, cabut dulu. Jangan nanya, kita ngebut pergi dari situ. Tapi pas gue nengok ke belakang, warung itu udah nyala lagi. Lampunya terang, sosoknya udah gak ada lagi. Tapi ada satu pelanggan, siluet orang, duduk sendiri di bangku depan, nunduk diam. Besoknya gue demam, badan gue panas, panahnya tinggi, menggigil. Malamnya gue ngelantur ngomong sendiri. Kata teman kos, gue ngomong gini, udah aku bayar, jangan ajak aku lagi. Bu Nani manggilin orang pintar. Katanya gue diikuti. Waktu ditanya siapa, gue cuma bisa jawab diri. Yang punya warung. Mau aku ikut juga? Pak Ustadz yang datang langsung bilang satu hal yang bikin semua orang di kos kaget. Itu bukan warung biasa. Itulah sebuah kisah tentang warung seberang pemakaman yang ternyata menyimpan perjanjian kelam dengan dunia gaib. Terima kasih sudah bergabung di Rendra Story Horror. Jangan lupa like, komen, dan subscribe supaya nggak ketinggalan kisah-kisah horor lainnya.